Datang dan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Bapak Saudara orang beriman yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Walaupun berlelah Bapak Heri hari ini tentunya ada di tengah-tengah masyarakat, tetapi penuh sukacita bahwa disambut dengan ibadah di tengah-tengah keluarga, dikuatkan kembali sehingga tugas karya hidup menjadi bagian pelayanan yang memuliakan Tuhan. Tentunya Bapak Saudara orang beriman, Injil Matius pasal 13 mengisahkan tentang perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada orang banyak. Dan tentunya juga bahwa kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga, ini sama dengan perumpamaan kembar. Artinya bahwa ada dua hal berbeda tetapi dengan maksud yang sama. Dua hal berbeda dengan maksud yang sama. Yesus tentunya menyampaikan perumpamaan ini tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Tetapi tentunya bahwa sebenarnya perumpamaan ini mau Yesus tujukan atau sampaikan, gambarkan tentang hal kerajaan sorga. Yesus mengawali perumpamaan ini dengan hal kerajaan sorga itu seumpama harta terpendam. Kerajaan sorga itu seumpama harta terpendam. Itu berarti bahwa kerajaan sorga ini berbeda dengan harta yang lain. Kerajaan sorga tidak dapat dinilai dengan apapun juga. Artinya bahwa dia tidak dapat dibandingkan atau disandingkan dengan hal-hal lain dalam kotong hidup tiap-tiap hari. Apapun yang kotong miliki, ataupun mungkin kesuksesan, atau mungkin pekerjaan, atau mungkin keluarga, bahkan ada begitu banyak hal. Kita tidak dapat sandingkan hal kerajaan sorga dengan apapun juga yang kita miliki. Artinya bahwa dia memiliki nilai yang lebih dari segala sesuatu dalam kotong hidup. Sehingga Yesus memberi perumpamaan ini. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam. Tetapi tentunya Bapak Saudara bahwa kalau kita mau mencari harta terpendam, biasanya kalau lihat orang gali tambang emas, tentunya bahwa butuh proses panjang. Saya melihat video-video di YouTube mau dapatkan emas di Kalimantan, maka mereka buat tambang dan arah masuk sampai kepada harta terpendam emas itu butuh proses. Minta maaf, tapi jalan menuju ke sana juga sempit. Tidak seperti yang kita bayangkan orang pakai barang emas ini enak. Tetapi proses untuk menemukan tentunya sangat sulit. Bapak Saudara orang beriman itu diumpamakan seperti kau mencari kerajaan sorga atau mencari kerajaan Allah. Segala sesuatu butuh proses, ada tantangan, ada pergumulan. Tidak didapatkan atau dijumpai dengan mudah. Bahkan terkadang Bapak harus mengorbankan banyak hal. Mengorbankan apa yang ada dalam potong diri, mengorbankan prinsip-prinsip hidup. Terkadang ada orang yang sampai dengan kalau orang militan buat sampai yang demikian. Hanya karena mau hidup dengan berjumpa dengan kerajaan sorga, maka mereka meninggalkan banyak hal. Berani untuk mengorbankan dan melepaskan banyak hal. Yesus memberi perumpamaan ini bahwa mau mencapai itu kerajaan sorga, harta yang terpendam, tentunya bahwa tidak segampang. Bahkan orang bisa memberi dirinya untuk kemudian melayani, melakukan pekerjaan Tuhan. Kata yang firman Tuhan, oleh sebab itu sukacitalah ia pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Sama juga seperti kotong mengharapkan sesuatu yang berharga, tentunya bahwa kotong akan berupaya, berkorban, bekerja keras. Saya lihat di satu postingan kemarin, ada satu orang polisi dapat penghargaan luar biasa. Tentunya bahwa untuk dapat itu butuh proses. Butuh proses yang luar biasa, kerja keras, komitmen, dan itu harga. Harga untuk sampai ke sana. Tidak dengan segampang dan semoga ketika kita hanya berpangku tangan kemudian menghayal dan datang. Tetapi ada butuh proses, komitmen, waktu, tenaga, bahkan doa dan harapan tertuang di sana. Maka kita akan berjumpa dengan apa yang tentunya kita harap. Sama juga dengan potong cari kerajaan sorga. Tetapi yang kedua tentunya Yesus mengumpamakan bahwa kerajaan sorga itu sama seperti mutiara yang berharga.
Mutiara yang berharga. Mutiara ini untuk proses menjadi mutiara tentunya bahwa harus menemukan proses yang rumit. Saya membaca satu artikel Bapak Mama, ternyata untuk menjadi mutiara, kata Bapak Mama yang pernah tinggal di Flores pasti tahu karena Labuan Bajo itu daerah penghasil mutiara. Mutiara itu tentunya terjadi bahwa ketika ada kotoran yang masuk ke dalam sejenis kerang. Kemudian karena dia merasa sakit maka dia akan mengeluarkan zat lain dalam dirinya dan kemudian terbentuklah mutiara. Tentunya bahwa ini proses untuk menjadi mutiara. Kenapa sehingga Yesus tidak membandingkan atau mensandingkan kerajaan Allah, kerajaan sorga dengan emas, dengan permata, dengan berlian. Tentunya kalau modern berlian juga boleh, modern permata juga boleh, tetapi dia sandingkan dengan mutiara. Mutiara beda dengan emas. Mutiara kalau dibagi berarti bahwa dia punya harga sesuai sama. Dia punya ukuran kalau semakin kecil dia punya harga sama. Tetapi kalau emas dibagi pun dia punya harga akan tetap harga emas. 1 gram berapa, 2 gram berapa, dia punya harga akan sama. Maka saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya, tentunya bahwa kerajaan sorga ini harga mati. Dia tidak dapat dibagi, tidak dapat ditukar, atau tidak dapat disandingkan dengan apapun juga. Kau tahu mau bagi seperti apapun juga, dia tidak sama dengan emas yang kemudian dia punya harga berkurang. Dia akan tetap memiliki kekekalan, keabadian, dan tidak binasa. Maaf saudara orang beriman, tentunya bahwa firman Tuhan yang datang dan memberkati kita, mengingatkan kita bahwa ada banyak hal yang kau cari tentunya. Benar bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidup, benar bahwa dalam mensejahterakan hidup, kita harus melewati hal-hal sekuler, bekerja sekuler, melakukan kegiatan-kegiatan jasmani. Tetapi tentunya juga bahwa di sini kita juga perlu untuk kemudian mensejahterakan iman kita, mensejahterakan jiwa kita, mencari yang kekal, mencari yang abadi dan yang tidak binasa. Dan yang tidak binasa itu adalah kerajaan sorga. Tetapi dalam menemukan itu tentunya dengan proses. Ada banyak hal yang harus kotong korbankan. Ada banyak hal yang harus kotong lepaskan. Ada banyak hal yang harus kotong berikan. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, perumpamaan ini datang untuk ketemu semua tentunya. Bahwa kita perlu untuk kemudian menyeimbangkan kerajaan sorga dan juga kehidupan jasmani. Karena kalau jasmani sudah sejahtera, juga kotong cari kerajaan sorga juga. Nanti kotong cari dan mengomel-mengomel. Tetapi tentunya bahwa ketika kotong sudah mengalami sejahtera, maka kotong mencari apa yang menjadi bagian yang disebut dengan harta yang berharga. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita di sepanjang minggu-minggu ini, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa bersyafaat kepada Tuhan Mama yang datang.